guru dalam pengertian bukan fisik sebagai, tapi perwujudan nur Muhammad, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat berusul afa in mata aku tilang qalabtum al aqabikum wa man yang qalib al aqibaihi. Wa ma Muhammadun duduk fisik lahiriah jasadnya Muhammad, karena Muhammad itu bukan bapak siapapun. Ini berarti sudah, ayat ini sudah terputus. Muhammad itu bapak sopo wae itu. Dia itu hanya khotamun nabi wa rasulih. Dia utusan Allah, membawa ajaran risalah supaya hamba itu bertauhid, bersaksi atas mengadanya dia al-wahidnya diri Tuhan yang punya nama Allah, dan bersaksi keberadaan utusan. Dalam hal ini adalah dulu Ahmad sebagai Muhammad, sebagai Nur Muhammad, menunjukkan keberadaan dia al-wahidnya. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu tidak percaya atau berbalik ke belakang, adanya pelanjut yang menunjukkan keberadaan dia supaya dia dapat dikenali. Nek naib wis mati gak nek penerusé naib, maka orang yang tampaknya rumah tangga neng kabeh zina. Nek naib wis mandek, wis gak sah naiban, naib nganggo naib mbiyen. Kan ngono ta? Nah itu. Nganggo naib yo, naib sapa zaman Pak Karno. Adi di ngarepe kuburan tok kan gitu kan. Maka walaqad atana Musal kitab wa qafaina min ba'dihi. Keberadaan para urusan, kedemikian pula keberadaan Nabi Musa adalah penggenap, menyempurnakan manusia hidup di dunia ini dilengkapi dengan iman, kebutiran keberadaan dia berada di dalam dada supaya perilaku berdunianya tidak sia-sia. Musa kitab wa qafaina min ba'dihi, dan kami susuli berturut-turut, sambung kait mengikat, menyusul terus sesudahnya. Itu adalah rasul atau khalifah dengan bukti ilmu zikir. Sebagai ayat yang nyata di dalam dada. Afakallama ja'akum rasul, dan seterusnya, rasulam bima la yahwa anfusakum. Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul atau yang mewakili membawa sesuatu untuk membuka hakikat jati diri fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah piyambak, membuka hakikat inti kehidupan dengan keterangan sultan yang jelas, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, karena kamu tidak mengira ternyata risalah itu ada, kemudian kamu menyombong. Anfusakum mustakbar tum, kan gitu kan. Tidak sekedar kamu abaikan, tapi kamu dustakan, dan beberapa yang lain selalu kamu bunuh. Itu kan kini penjelasan terhadap apa yang kita sampaikan. Sehingga saya hanya menerima dawuh untuk menjalankan perihal menjelaskan tentang bertauhid hanya sak dermo dari dawuh guru, untuk dapat beragama supaya tidak di dalam budaya tapi konteks kehidupan, disesuaikan dengan keadaan dan situasi kondisi di zamannya masing-masing.
Jadi bukan karena kepandaian saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena hebat saya. Saya bukan siapa-siapa dan saya sadar tidak ada apa-apanya. Saya hanya merefleksikan wa tapi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum. Untuk mencari hingga ketemu wa tapi kemudian ikuti sabila jalannya kamu hidup di dunia ini sabila harus dalam tuntunan jalannya man orang yang anaba yang telah menyatakan kembali sehingga mengetahui alamat pulang kembali ilayya tsumma ilayya marji'ukum supaya jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan selamat kembali kepadanya, tidak di dalam keraguan, tidak di dalam kira-kira, tidak di dalam prasangka-prasangka, tapi jelas bahwa tapi saya bilang man anaba dalam keterbimbingan jalannya orang man anaba yang telah menyatakan kembali, yang telah mengetahui alamat tujuan, maka kita tertuntun dapat pulang kembali. Jadi kalau ada yang bertanya si A, si B, si C, ya mohon maaf memang saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa. Mereka adalah hebat, banyak yang hebat. Karena ada pertanyaan bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, bagaimana ini, saya nggak pernah menjawab hal itu, memang saya nggak pernah jawab. Saya hanya jawab hebat, hebat. Memang faktanya memang hebat. Alumni dari institusi S2, S3 di mana dia sempat mengenyam pendidikan, sebenarnya hebat. Saya nggak sebut subjeknya, tapi semua yang kalian lihat di televisi, kalian lihat di itu kan semuanya kan memang hebat. Kita juga simpatik, kita juga tidak sekedar menghormati, juga simpatik, bagus. Anda bisa belajar darinya, Anda bisa belajar fikih dari dia, Anda bisa belajar nafsu sorof dari dia, itu bagus semua. Ada yang menjaga tentang nafsu sorof, ada yang menjaga fikih, ada yang menjaga tauhid, kan begitu kan. Jadi kita kan nggak perlu suka membandingkan untuk iki nek kepangan kan kon terus mlebu televisi kan ngono karepe iki jane sing mancing itu. Jika bukan karena dari dawuh guru sebagai wasilah, guru dalam pengertian tanda petik bukan karena physically, bukan karena fisik, tapi guru dalam pengertian Allah nggak ngejawantah maka membuat wakil. Inilah berwasitoh. Hanya ini kami menjalankan perintahnya. Sadar bahwa sama sekali tidak layak, tidak pantas, tidak patut untuk menyampaikan tentang ini semua, nggak ada keberanian. Ya memang karena nggak pantas sehingga nggak ada keberanian, nggak layak sehingga nggak berani. Tantaknya bergomong dawuh guru. Sebab didawi guru untuk menepati fungsi seperti gurunya. Jika ada yang nyuwun ilmu kemudian ditunjukkan keberadaan dia, ngaku guru, sebesar-besarnya dosa, murtad paling dulu, jahanam kepastiannya, dan 40 hari dalam pengakuan maka pasti dalam azab. Namun jika tidak melakukan juga sebesar-besarnya dosa, juga dosa. Jadi hanya sak dermo. Nah, untuk ngenyang dulu kan sudah ngenyang, tapi kan didukani.
ini kan sering disalahpahami, dikira karena isoku pinterku golek kehormatan, belas nggak ada angan-angan itu. Makanya pada saat saya di tahun 2006, 2007 dipaksa untuk menjadi AG1, saya hanya minta jaminan saat itu dari kelompok mereka. Oke, saya akhirnya mengatakan karena setiap malam itu ditekani jam 09.00 bar isak wis njagongi sampai teko jam 2 itu setiap hari supaya menjadi AG1 atau AG2 begitu, bupati sampai tahun 2012 juga sama. Saya hanya meminta, oke, akhirnya saya nggak bisa menghindar, saya mengatakan mau, tapi tolong beri saya rekomendasi malaikat Jibril dan malaikat Ridwan yang menjamin saya jika saya nanti menjadi pejabat, menjamin saya jika saya nanti korupsi saya tidak dosa. Aku ngono ta. Saya nanti kalau jadi pejabat, jadi bupati, saya nanti nek korupsi ora dosa. Aku ora iso jamin gak korupsi ya. Lah kene gak korupsi nek dijaluki kewetengene Ali Moro. Terus tinggi bangun pondok. Nek ku selak piye? Bapak niki pondoke badhe ambruk. Ya kepeksa tak juwelne ta. Nah, itu upama loh. Kalau seandainya ada rekomendasi dari malaikat Jibril, maka saya mau. Itu jaminan pasti. Nek rekomendasi itu jenengan dan kelompok wartawan serta partai-partai besar, ya itu kan hanya menjamin jabatan saja, tapi tidak menjamin keselamatan. Untuk apa jadi bupati nek mati gak selamat, pangapunten. Saat itu saya begitu. Saya tunggu rekomendasi malaikat Jibril dan malaikat Ridwan. Ternyata sampai sekarang gak bisa memunculkan rekom itu. Tak enteni jane no. Enteni. Nek gelem aku ngenyangi kan gitu. Ya paling tidak menjamin nek dadi bupati ora korupsi gitu. Nek menjamin sing mesti kuwi menjamin nek korupsi gak dosa kan gitu. Jadi mosku wis entuk tikete. Ya wis entuk tikete. Wis luseke kaya apa ya pangkat nek tinggi mlebu kan begitu. Menjalankannya hanya perintah wa ja'alahum a'imah yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas sholah wa ita'iz zakah wa kanu lana abidin. Jadi hanya menjalankan bi amrina sak dermo menjalankan perintah untuk menunjukkan inisiasi perihal keberadaan dia dan kemudian untuk berbuat kebaikan. Ini hanya perintah loh, bukan pandai saya, bukan itu. Kalau itu aja perintah, kalau kita nggak menjalankan berarti kan bodoh kita lebih kan begitu aja. Itu kita tutup dengan sekelas subjek. Yang akhir-akhir ini banyak yang bahkan ada salah satu partai yang mengajak kita ke DPR RI, ada yang untuk jembatan nantinya ini jadi ini, saya nggak ungkap lah. Itu iming-iming kan terus itu ya. Seandainya Pak ya itu mau di partai, seandainya mau begini, pondoknya besar. Aku ngomong orang golek gede mau terserah, orang ya terserah kan itu. Kita akan menjalankan perintah untuk adanya pendidikan, mengkader generasi arif billah, perihal agama, memahami dengan baik dan mampu memberdayakan diri dan lingkungan. Itu hal yang mendasar.
Jadi proporsional dalam kita menjalani kehidupan beragama ini. Lahir dengan syariat berbuat baik, yo ngaji nih ditenanani pinter ngaji, apal Quran apik. Ning yo iso nglakoni apa sing tertera di Quran yo apik kan gitu. Paling gak 30 juz. 30 juz ya. Juz 30 maksudnya. Paling gak apal juz ke 30. Wis ora apal juz melon, juz terong, juz apel gak apa-apa. Sing penting hafal juz yang ke-30. Rasah ditambah juz melon gak apa-apa. Nek ditambahi juz apel bangkrut ke Ustadz Rozikin gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa saya menjalankan dawuh guru dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, istilahnya guru-guru. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya terus dalam sebuah sistem mekanisme sanat rantai marantai, kait mengikat sambung gulawentah, tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Jauh sebelum gurunya meninggal sudah mempersiapkan penggantinya. Tidak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bertahun-tahun itu pasti. Itu atas kehendak Allah. Bukan wasiat apalagi. Bukan ditunjuk apa meneh. Tapi sistemnya adalah sistem sanat rantai marantai, kait mengikat sambung gulawentah. Itu menggambarkan tadro mutawatir. Terus nek sing baru kan kok kaget, itu kan sebenarnya kan itu. Nek syariatnya kita melakukan sebaik-baiknya iya, nggak ada perubahan apapun. Monggo sing dadi tani ya tani, sing dadi dagang ya dagang, sing sekolah ya sekolah. Normal, itu kan syariat yang harus kita penuhi, syariat lahiriah yang juga harus kita jalani. Berbaik kepada siapapun, membantu orang lain gotong royong. Saat kita beberapa tempat membantu orang lain yang notabene-nya itu adalah agama yang berbeda, entah dari Hindu atau Kristen atau dari Hindu atau Kristen atau dari agama yang lain, kita membantu yang memusuhi kita malah justru juga orang yang notabene-nya juga Islam. Kita beberapa kali, karena faktanya di lingkungan itu sebenarnya banyak Islamnya, ada 3 keluarga yang tidak Islam tapi secara ekonomi jatuh, sambatnya ke sini karena dia memang nggak bisa makan. Akhirnya kita bantu selama dia sampai bisa mandiri. Tapi yang justru memusuhi adalah orang lain yang agama yang sekeyakinan dengan kita. Tapi alhamdulillah setelah kita jelaskan, kita mengungkap di ayat di surat Maidah, siapa yang membunuh kotolannya satu manusia tidak karena merusak dan tidak karena membunuh, sama saja membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memberi kehidupan satu manusia, ahyan nas, kehidupan satu manusia, berarti memberi kehidupan manusia seluruhnya. Kalimatnya nas, bukan muslim, bukan mukmin. Artinya syariat membantu orang lain, perbedaan keyakinan agama itu adalah kewajiban kita juga. Kalau kita tidak membantu, bukan didasarkan suku, bangsa dan agama, tapi prioritas itu lain. Kowe membantu agama beda, waduh tanggamu tur widulurmu gak iso mangan, itu kan ironi, itu kan dosa, kan begitu toh. Jadi dasarnya itu bukan karena kebencian dan kedengkian. Jadi ini adalah perilaku luar atau perilaku syariat. Perilaku batinnya zikir. Itu
itu yang sebenarnya diajarkan dari guru-guru, bukan dari saya, itu dari guru-guru. Jadi bantu itu dari petunjuk guru, kepedulian petunjuk dari guru, tata kelola bagaimana kita tuh harmonis petunjuk dari guru, dari guru-guru itu dalam sanad silsilah. Ya memang harus ada yang mempertanggungjawabkan dah. Ya, itu kan mesti bersifat objek itu. Yang menerima kebenaran itu hanya dengan objektif, artinya melepas baju. Maka berlatihlah objektif dan berlatih sahih, jelas sanadnya. Segera begitu, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan keluargaan, santri-santriwan selamat datang ya. Kemarin kan akad baik karena banyak, selamat datang, semoga kerasan ya. Wes persiapan, kalau kamu gak kerasan, wes disiap negung, sopo sing paling gak mbok kerasani nek mbahmu, jari wes mbok gawa burung. Nek bapake berarti sarunge bapake, nek mbah kunge sarunge mbah kunge. Wis burung, wis digawa burung. Nek iso sarung sing paling amoh. Dadi wis kecut. Nek pomo sarunge iki wis suwek-suwek. Iki biasane nek mbok gawa malah dadi kerasan. Ha ta. Ana apa meneh suwi gak diumbah. Dadi nek arep rene aja diumbah mbah kan gitu. Tinggi ngilangi kangen. Nek anyar kan gak ngisone kangen, nek kecut kan langsung kelingan, oh iki keleke mbahe kan gitu. Tuh. Yang banyak juga sekitar sini. Ya, semoga kalian semuanya kita niatkan jadi soleh dan solehah, ya. Wong soleh itu mesti mengembangkan potensi kok. Nek wong soleh itu gampangane ya mesti bakal iki ya kanggo. Tapi nek wong kerja orang karwan soleh kan gitu. Tapi nek solehah itu mesti iso nyambut gawe mesti. Itu ciri. Wong soleh iku tuk minabilah wa yaumil akhir dan seterusnya ya bla 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 timbangan kedewan iku nek nganggo kuwi. Kemudian wasari'u bil khairat, bersegera respon, respek, tanggap lan peduli itu melekat, itu ciri wong soleh. Wong soleh wasari'u, bersegera dalam buat kebaikan, kepedulian, respon, respek, itu ciri orang soleh. Dan solehah, maka cita-cita, miliklah cita-cita menjadi soleh dan solehah. Sekarang ini kepedulian itu langka, respon, respek, tanggap itu jarang. Akibatnya saiki do panik. Nek peduline kuat, wis kita ikhtiar ning tetep gak entuk panenan, gak entuk sego, tetep rileks. Tetap rileks. Itu mesti koncone perhatian. Itu kan karakter Islam para nabi rasul yang dibangun. Sementara ini semoga dalam ridhonya Allah, dalam ampunannya, dalam syafaatnya Rasulullah bekal-bekal beri-beri bekah pangestu guru wasito. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.